Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membacanya dari Alkitab dan merenungkannya bersama, kita lebih dulu mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami. Kami akan memulai seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kami hari ini. Sebelum kami melakukan semuanya, kami hendak mendasari kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dari firman ini kami beroleh petunjuk dan kekuatan menjalani kehidupan dan pekerjaan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur 131 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Siarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Iya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian firman-Nya kita baca dari Alkitab. Yesus menyebut kita berbahagia kalau kita mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya. Seluruh pembacaan kita tadi akan kita renungkan dengan sebuah pokok renungan, menyerah, atau kalau dalam bahasa Toraja disebut massorongan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah Anda merasa sampai pada sebuah titik menyerah dalam perjalanan hidup Anda? Apa alasan Anda menyerah? Memang secara manusiawi ada banyak hal dan alasan untuk membuat kita menyerah, baik secara fisik maupun rohani, dan itu membuktikan realitas manusia yang terbatas. Daud adalah raja perang dan pantang baginya untuk menyerah kepada musuhnya. Namun pada sisi lain, Mazmur ini menggambarkan pribadi Daud dalam relasinya dengan Tuhan. Pengakuannya tentang Allah yang Maha Tinggi membuatnya mampu mengakui keterbatasannya. Pengakuan ini memampukan Daud dapat menikmati hidup tenang. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Demikian Daud menggambarkan ketenangan yang dialaminya. Daud menyaksikan pengalaman imannya dan menyerukan hal yang sama kepada umatnya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditanggung dan ditebusnya,
sepatutnya kita senantiasa menyerahkan hidup kita ke dalam kasih dan keadilan-Nya. Dan itu hanya dapat dilakukan ketika kita menyadari diri kita di hadapan-Nya sebagaimana manusia yang penuh keterbatasan. Oleh karena itu, hendaknya orang percaya memperhatikan hal ini. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jangan pernah menyerah. Kalau ada alasan menyerah, maka hanya ada satu, yaitu menyerah kepada Tuhan. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk karunia-Mu bagi kami hari ini. Diperkenan untuk memulai seluruh kegiatan kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Roh Kudus, agar kehidupan kami dipenuhi oleh sukacita dan senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkaulah yang dapat membuat kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami terus bersama-sama dengan pemerintah kami dan seluruh masyarakat kami dalam gerakan bersama untuk membuat mata rantai penyebaran COVID-19 boleh segera berakhir dari tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya oleh pertolongan-Mu, kehidupan bangsa dan negara kami bahkan seluruh dunia ini menjadi semakin baik. Berkati pelayanan dalam gereja, supaya para pelayan hamba-hamba Tuhan boleh melayani dengan sukacita. Demikian dengan seluruh umat-Mu, peliharakan kami semua untuk menjalani hidup kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.